Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin ikhwan kaum muslimin jamaah Mushola Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya sehat, Pak. Sudah liburan ngajinya ya. Baru 2 pertemuan libur. Kalau anak sekolah libur tuh senang. Iya. Mengisi waktu kita dengan menambah ilmu, duduk di majelis ta'lim. Mestinya bertambah semangat, tempat parkirnya juga nambah luas. Alhamdulillah. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya yang ikhlas, dengan keringat, darah dan air mata, menjadikan dunia terang benderang dengan Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa ikut andil untuk bisa menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Kalau ada 1000 orang yang berdakwah, maka aku adalah salah satunya. Mesti begitu semboyannya. Kalau ada 100 orang berdakwah, maka aku salah satunya. Kalau ada 10 orang berdakwah, maka aku salah satunya. Kalau ada 1 orang berdakwah, itulah. Betul, semboyannya tuh semangat sekali. Karena mesti orang yang selamat itu hanya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati di dalam kebenaran, dan orang yang saling menasehati di dalam kesabaran. Orang yang menasehati di dalam kebenaran itulah dakwah. Dan orang yang berdakwah butuh nasihat di atas kesabaran. Karena memang mesti harus bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihujani celaan, cacian, makian, akan tetapi keikhlasan beliau mengalahkan semuanya. Dan itulah yang ingin kita lanjutkan dalam kajian kita pada kesempatan ini sampai di halaman berapa? Nah, itu halaman keempat ya. Ahamiyatul ikhlas. Pentingnya ikhlas. Ikhlas sangat penting di dalam setiap amalan kita. Yang pertama, an-najatu takunu bisababihi fil akhirah. Sudah kebaca? Baca insyaallah. Yang bawa kitab dibuka.
Ya, halaman keempat. An-najatu takunu bisababihi fil akhirah. Keselamatan akan terjadi dengan sebabnya di negeri akhirat. Maksudnya keselamatan akhirat akan kita dapatkan apabila kita ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam mengatur hidup kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh kegiatan kita didasarkan kepada keikhlasan yang mengikatkan diri kita kepada syariat Allah. Tidaklah kita melangkah kecuali di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Tidaklah kita memandang kecuali pandangan yang dihalalkan oleh Allah. Tidaklah kita mendengar kecuali pendengaran yang dihalalkan oleh Allah. Tidaklah kita berkata kecuali perkataan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul dia akan mendapatkan keselamatan. Maka ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang ainani la yamussuhan nar, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut menangis bakat min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ainun, dan mata yang harasat fi sabilillah, berjaga di jalan Allah. Maka selamat tuh mata yang demikian ini. Ada yang salah satu 3, yang satunya lagi adalah mata yang ghaddab an maharimillah, yang tunduk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Masya Allah. Jadi mata yang seperti itu yang nanti tidak akan bertemu dengan api neraka, tidak disentuh oleh api neraka. Makanya ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, yuk kita sering-sering muhasabah sebelum beramal tentang keikhlasan ini. Sedang beramal dan sesudah beramal, disimpan agar menjadi amalan kita. Karena keikhlasan itulah yang akan menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah dan kita selamat dari api neraka. Pernah dahsyatnya mahsyar yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Tuhsyarun, kalian nanti dikumpulkan dalam keadaan hufatan, uratan, hurlan. Hufatan, tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan hurlan, belum disunat. Kaget sambil tersipu malu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanduru ba'duhum ila ba'din. Dikumpulkan dalam keadaan hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan telanjang busana, dalam keadaan belum disunat itu laki-laki dan perempuan ta Rasulullah, sehingga mereka itu saling melihat satu sama lain. Kayak di perumahan kiri ini melihat satu sama lain. Kata Rasulullah, al-amru asyaddu
urusan pada waktu itu lebih dahsyat daripada ayyuhimmahum dzalik, daripada memikirkan hal tersebut. Masya Allah. Matahari didekatkan, ukuran mil, keringat manusia sesuai dengan dosanya. Ada yang semata kaki, ada yang sedengkul, selutut, ada yang sepusar, ada yang sedada, ada yang tenggelam di lautan keringat. Masya Allah. Saat itu ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun, 7 golongan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imam yang adil. Imam yang adil itu dia dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang laki-laki, da'athu imratun, dipanggil oleh seorang wanita, dzu mansubin wal jamal, yang punya jabatan dan cantik, akan tetapi dia menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kira-kira kalau dipanggil sama wanita cantik berjabatan, kita gimana tuh? Insya Allah, inni akhafullah, ini akhafullah. Masya Allah. Setelah itu Rasul menyebutkan orang yang bersodakoh, yang tangan kanannya bersodakoh dan tidak diketahuinya oleh tangan kirinya, menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7-nya adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, laki-laki yang mengingat Allah di keheningan malam, kemudian berderailah air matanya. 2 yang terakhir itu, Masya Allah, walaupun semuanya mesti itu ada keikhlasan, tapi 2 yang terakhir itu, dia tidak ingin diketahui oleh orang lain ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia khasyah kepada Allah Subhanahu wa taalanya sehingga berderai air matanya. Dari 7 itu yang dijamin, kira-kira kita yang mana ya? Iya, karena dahsyatnya mahsyar. Kalau kita tidak merencanakan, menginginkan 1 daripada 7 itu, imam yang adil, kita bukan pimpinan. Iya, syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah, kita wis tua. Iya, Masya Allah. Ada lagi yang mu'allaqan qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Mungkin ini kita bisa dalam perjalanan, dalam kesibukan, hati senantiasa terkait dengan masjid. Kira-kira bisa tuh yang itu tuh. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan salah satu kita, salah satu daripada 7 itu kita itu. Atau kalau dipanggil oleh perempuan sih enggak ya. Enggak, perempuan zaman sobin wal jamal. Iya. Atau yang berinfak tidak diketahui oleh tangan kirinya. Atau
yang rajulun dzakarallahu khalian fafaddat ainahu, yang kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, melelehlah air mata kita. Kira-kira begitu tuh. Banyak-banyak untuk mengingat dosa. Nangis. Kalau tidak nangis, ditangis-tangis kan? Iya. Kalau tidak bisa nangis juga, menangislah karena engkau tidak bisa menangis. Pertanda hati telah membatu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Masya Allah, seperti batu atau lebih keras daripada batu. Hati yang tidak bisa menangis, dia lebih keras daripada batu. Sedang batu, ada yang pecah memancarkan air, ada yang jatuh dari gunung karena takut kepada Allah. Sementara hati yang membatu tidak mampu mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, agar kita selamat, pilihlah satu di antara 7 itu. Syukur-syukur ada 2, syukur-syukur ada 3. Syukur-syukur Pak Iskandar nggak datang ya? Iya. Kalau jadi kepala cabang yang adil. Yang adil. Iya. Yang kedua, istima'ul qalbi fid dunya wa zawalil hammi la yakunu illa bihi. Kumpulnya hati dan hilangnya rasa gundah tidak akan terjadi kecuali dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Orang kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini Masya Allah ujian ke ujian, adalah cobaan ke cobaan. Dari kecil ingin ke sekolah, sudah sekolah. Ya, Waalaikumsalam. Sekolah, sudah sekolah, cari kerja. Sudah dapat kerja, cari pasangan hidup. Sudah dapat pasangan hidup, terus dari ujian ke ujian. Kalau tidaklah karena keikhlasan, maka resah, gelisah, gundah gulana senantiasa menyelimuti manusia dalam kehidupan ini. Maka ikhwan sekalian, arahkan hati kita kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kanat akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu samlahu wa tathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira 'alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akhirat menjadi tujuannya, tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan jadikan di dalam hatinya kekayaan. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'alahu samlahu, dikumpulkan seluruh potensinya. Wa tathu dunya wa hiya raghimatun, dan datang kepadanya dunia, dan dunia dalam keadaan memburu dirinya. Dunia dalam keadaan memburu dirinya. Sementara wa man kanatid dunya hammahu, yang dunia tujuannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Kekurangan di antara kedua matanya. Wa farraqa 'alaihi samlahu, potensinya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira 'alaihi, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang sangat agung untuk merubah mindset kita tentang kehidupan ini.
bahwa tujuan daripada kehidupan harus diarahkan kepada akhirat. Seluruh aktivitas kita harus kita arahkan kepada akhirat. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal-awal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. 12 jam siang, 12 jam malam lillahi rabbil alamin. Kalau aku bekerja ya Allah, tidak semata-mata aku bekerja, tapi aku menjalankan perintahmu untuk mencari nafkah, yang merupakan kewajiban dari seorang suami. Indah kerjanya, Masya Allah, karena dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala potensinya, melakukan apa yang dia lakukan, mengerjakan apa yang dia kerjakan dalam keadaan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadikan hatinya itu kaya, penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Ya, kalau kita memahami ini. Karena kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina, fid dunya hasanah itu adalah qanaah dalam tafsirnya itu. Qanaah, menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada iri, tidak ada dengki di dalam hati itu. Iya. Akhirat yang jadi tujuannya. Maka Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah kumpulkan seluruh potensinya. Watathu dunya wa hiya rahimatun, dan datang kepadanya dunia dalam keadaan memburu dia. Masya Allah. Bukan dia memburu dunia, bukan dia memburu jabatan, kedudukan, pangkat, tapi kedudukan, pangkat memburu dia. Datang Khalifah Amirul Mukminin kepada Abu Hanifah untuk diangkat menjadi qadhi, menjadi jaksa, menjadi apa? Hakim tertinggi. Masya Allah. Tapi Abu Hanifah tidak mau. Masya Allah. Tidak mau menjadi hakim. Disiksa itu sampai oleh khalifah. Sampai dipanggil ibunya, dibujuk, sambil supaya dia menerima tuh. Dunia datang kepada dia. Akan tetapi wahai ibu, para ulama dibangkitkan nanti di akhirat dengan para anbiya, dan para hakim nanti dibangkitkan di akhirat dengan para raja. Masya Allah. Dia memilih dibangkitkan nanti bersama para anbiya. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, ditawari hakim. Wah, Hanifah tidak mau. Ditawari hakim, dia lari ke negeri Yaman. Lari. Jabatan mengejar, dia lari. Kalau sekarang dikejar tuh jabatan, diburu tuh. Rakus. Sudah satu periode. Enggak nyindir. Memang begitu watak manusia. Sudah 2 periode, tinggal istrinya. Maju. Istrinya sudah, anaknya sudah, ponakannya maju. Masya Allah, manusia begitu rakusnya terhadap jabatan, kedudukan. Iya. Kalau Pak Darwis maju 1 periode sudah ya Pak ya. Iya, jangan lama-lama. Ya, banyak. Kemudian diakhiri dengan nginep di hotel Prodeo. Makanya daripada nginep udah mengundurkan diri saja.
Iya. Masya Allah. Seperti itu ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum. Diburu para ulama dengan jabatan. Imam An-Nakhai di Basra bingung nih. Seperti Abu Hanifah disiksa. Lari, saya dijaga nih sama. Akhirnya dia menerima dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah potret para ulama dikejar oleh dunia. Jadi Masya Allah, ulama dengan dunia itu betul-betul menjauh. Bahkan takut kalau datang kepada pintu-pintu penguasa. Ketika datang seperti singa, ketika keluar seperti kucing. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum. Wa man kanatid dunya hammahu. Yang dunia tujuannya, segala sesuatu yang dia lakukan tujuannya adalah dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Kekurangan, senantiasa rakus. Karena memang begitulah watak manusia. Kalaulah diberikan kepada anak Adam ini wadiyani minad dahab, 2 lembah dari dahab, emas, labdagha salisan, anak Adam pasti mencari yang ketiga. Kalau sudah punya 2, jangan diplesetkan. Begitu kita nih. Iya. 2 lembah dari emas, pasti mencari yang ketiga sampai nanti mukanya, mulutnya ditutup dengan tanah baru selesai. Masya Allah. Maka alhamdulillah hidayah menyapa kita, mengingatkan kepada kita akan kesementaraannya dunia ini. Bahwa dunia ini adalah negeri ujian yang nanti akan kita tinggalkan. Pasti kita tinggalkan. Hari ini di blok ini ada kematian? Tidak ada. Minggu lalu nggak ada juga. Jarang kematian itu. Tapi pasti nanti akan menyapa kita. Pasti tidak. Ada nggak yang luput dari kematian? Atau kita ingin hidup selama-lamanya? Yang seperiode kita sudah meninggal semua, yang anak-anak kita sudah meninggal semua, kita celinguk. Kita turunan Adam yang meninggal, maka kita pun nanti meninggal. Bukan masalah meninggalnya, bekal apa yang nanti kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti kita umqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Di tangan kanannya dengan wajah yang bersinar. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, yang dunia tujuannya, maka Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, wa farraqa alaihi samlahu, dan dijadikan potensinya tercerai-berai. Ingin berbuat apapun susah. Kayak susah. Seperti tidak jadi-jadi. Sudah disatu-satukan, terurai lagi. Sudah didekat-dekatkan, menjauh lagi. Begitulah karakter orang yang tujuannya dunia. Walam yatihi minad dunya illa ma qudira alaihi, tidak datang dunia kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan buat kita yang mengurus rumah tangga selalu dalam keadaan resah gelisah. Tidak ada kebahagiaan. Yang mempunyai anak kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diri kita untuk menjadikan pikiran kita kepada negeri akhirat. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membantu kita. Jangan jadikan pikiran kita hanya dunia minded, hanya tujuannya sebatas dunia, maka semuanya akan tercerai-berai. Masya Allah. Kalau orang-orang saleh mendapatkan anaknya jauh dari ketaatan, ya Allah,
apabila yang dilakukan anakku karena dosaku ya Allah, maka ampunilah dosaku. Yang pertama dia lakukan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang senantiasa tidak jadi, merintis ini tidak jadi, merintis itu tidak jadi, evaluasi, introspeksilah. Tujuan kita harus ke negeri akhirat. Dunia kita dapat, tapi bukan bersemayam di dalam hati. Sebagaimana Abu Bakar berdoa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Allahumma ij'al dunya fi aidina wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan daripada hidupku. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan tertinggi dari ilmuku. Ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku. Jangan jadikan dunia itu di hatiku. Dunia di tangan bisa kita goyang-goyang untuk infak, sedekah, santunan. Tapi dunia di hati begitu berkurang kita resah. Ada orang usaha, punya sawah banyak, pekarangan banyak, pohon kelapa banyak, ternak banyak, bebek. Iya. Sudah terdengar azan maghrib, masih pakai celana pendek di sawah, tidak pakai baju. Kenapa Pak Haji? Kan orang kampung manggil Pak Haji. Bebek kurang siji. Bebek kurang siji. Digulati sampai beli kelingan sholat maghrib. Qadarullah. Bukan lagi bakhil, suh. Kalau bakhil kepada orang lain memberikan harta ini bakhil. Kalau suh kepada dirinya sendiri pun bakhil. Baju yang ngerkubun baik. Iya. Orang salin-salin. Padahal kebunnya banyak. Padahal sawahnya banyak. Padahal ternaknya banyak. Sampai mati ya kelambi sowekiku. Itu namanya suh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan suh dunia kita kendarai untuk ke negeri akhirat. Selanjutnya yang ketiga, masdaru rizkin azim lil ajri wa kasbil hasanat, adalah sumber daripada rizki yang agung dan pahala serta usaha-usaha kebaikan. Maksudnya adalah kita memperoleh kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah ila ujirta alaihi hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan nafkah yang dengan infak itu engkau mencari wajah Allah, kecuali engkau dibalasi oleh Allah. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sampai pun apa yang engkau suapkan, disuapkan fi fami imra'atik, di mulut istrimu. Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini bahwa kebajikan, kesolehan daripada kaum muslimin itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pun hal yang mubah. Hal yang mubah yaitu bercanda, bermesra dengan, jangan salah, dengan istri. Jawabnya kulon-lonan pisan. Iya. Karena kalau menyuapi istri itu dalam keadaan dia sedang mesra sama istrinya, Masya Allah. Dan itu harus dijaga. Karena kita adalah kepala keluarga. Ya. Kita ra'inya itu, penggembalanya, pemimpinnya. Jadi kita yang harus menciptakan keharmonisan. Mohon maaf, jangan sedikit-sedikit ngobrolnya ta'adud. Sedikit-sedikit poligami, sedikit-sedikit kayak pengen ganti terus. Kasihan tuh istri diteror, poligaminya beli,
ngomongnya baik. Ngaji dia ikhlas susah termotivasi. Motivasinya tuh ikhlas. Membina, menumbuhkan rumah tangga yang harmonis. Menjadi kepala keluarga yang membimbing, menjadi pemimpin dunia dan akhirat, membahagiakan hati istri, bukan menteror. Iya, coba gali kebahagiaan dengan istri, bukan menteror. Musimnya Ustaz, biarlah musim berlalu. Gali kebahagiaan dengan istri, diajak jalan bareng. Ari karo istri orelok kemuyu. Ari karo wong sejen manis pisan. Aduh. Tapi bukan jamaah al-hikmah. Bukan. Iya, ini adalah musim yang nanti akan berlalu. Majelis di al-hikmah jamaahnya insyaallah Ghaddul basar. Ghaddul basar. Nunduk pandangannya. Iya, tunduk pandangannya sehingga begitu melihat istri, wahai istriku, engkaulah wanita tercantik di dunia ini. Iya, karena tidak pernah dia melihat yang lainnya. Betul tidak? Kalau mata diumbar, sinetron dilihat, melihatnya yang ayu-ayu. Bukan jatuh Sadamja. Iya, Sadamja suka-suka juga ngelihat berita kalau Sadamja tuh. Iya. Kasih TV One kadang-kadang. Tapi kalau presenternya ya sama saja nanti ngelihat begitu, ya sudahlah. Pateni. Lagi ngelihat serius, reksona kan? Bahaya. Iya, Masya Allah. Maka fitnahnya tuh, tundukkan pandangan, istri Anda akan menjadi cantik. Tapi begitu melihat banyak yang cantik-cantik itu, Anda akan melihat istri Anda di mengkainin pisang. Iya, Masya Allah. Maka galilah kebahagiaan. Karena mereka itu bahagianya ada di kita. Ajak jalan-jalan. Iya, dapat rezeki mampir di restoran yang berkelas. Kenapa tidak? Dapat rezeki. Kalau enggak ya jangan maksa. Cukup warteg aja. Ya, sampai pun suapan yang diberikan kepada istrimu adalah ibadah. Dan orang mukmin kalau ikhlas itu, nih, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terjemahannya, wis pinter ngaji terjemahan. Laqad dan sungguh. Iya. Khalaqnal, kami menciptakan insana, manusia pinter. Fi ahsani, dalam sebaik-baik takwim, bentuk. Diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, tapi summa radadnahu asfal, dikembalikan kepada serendah-rendah tempat, asfala safilin, serendah-rendah keadaan. Dua tafsirnya, satu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah bagus cemplungkan, blus. Ada juga tafsiran bahwa di usia kepikunan. Tapi Allah sampaikan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa katanya? Falahum ajrun ghairu mamnun. Yang beriman, yang amalnya di atas imannya, maka mereka akan mendapatkan balasan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah terputus-putus. Masya Allah, pahala yang senantiasa mengalir. Walaupun ada juga tafsiran bahwa ajrun ghairu mamnun adalah pahala yang tidak terkurangi. Tapi kebanyakan para mufassirin mengatakan ajrun ghairu mamnun adalah yang tidak terputus-putus. Masya Allah. Terdengar suara lantunan azan isya. Ya, mudah-mudahan di rumah ngaji itu keadaan keluarga semakin bahagia. Di bawah kepada kita untuk mencintai Allah, untuk ibadah kepada Allah.
untuk dekat dengan Rasulullah, baca sirahnya, hidup dalam bimbingan hidayah, insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dari saya cukup. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, dipersilahkan. Tapi kalau pas ditanya nggak usah tampil di Facebook ya. Iya, ngobrol aja biasa. Iya. Break azan dulu gimana? Break azan, habis break azan ya sudah selesai ya. Iya, azan dulu. Iya. Nggak apa-apa azan dulu. Nanti, iya.